akan membahas teknik komunikasi efektif dengan menggunakan metode SBAR. Pada metode SBAR ini merupakan bagian dari pasien safety yang dianjurkan pada akreditasi rumah sakit. Pada akreditasi rumah sakit ini ada di bagian IPSG kedua, yaitu International Patient Safety Goals, bertujuan untuk meningkatkan komunikasi efektif. Kita perlu tahu akar masalahnya. Pada tahun 2005 kejadian tidak diharapkan itu sangat tinggi sekali pada area komunikasi. Selanjutnya, saya akan sampaikan mengenai definisi dari SBAR, kemudian kenyataan dalam berkomunikasi, komunikasi yang sering salah, manfaat dari SBAR, dan siapa dan kapan saja kita harus melakukan SBAR. Ya, definisi dari SBAR itu sendiri yaitu menggunakan teknik komunikasi standar untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Ya, teman-teman, kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu tidak adanya standar untuk berkomunikasi. Kemudian adanya perbedaan kultur, perbedaan usia, perbedaan gender, dan otoritas pada pola komunikasi yang berbeda. Kemudian adanya perbedaan dalam gaya berkomunikasi, seperti misalnya untuk medis menggunakan poin-poin dan kesimpulan, sedangkan untuk non-medis lebih menggunakan deskripsi detail atau naratif. Ya, teman-teman, komunikasi seperti apa yang sering salah? Yaitu komunikasi atau pesan yang diberikan secara lisan, kemudian pesan diberikan melalui telepon, dan saat melaporkan keadaan penting. Sebenarnya, apa manfaat dari SBAR itu sendiri? Yaitu untuk menyampaikan pesan lebih akurat dan lengkap, kemudian pesan lebih mudah untuk dipahami, dan supaya komunikasi lebih jelas dan terarah. Siapa yang harus menerapkan SBAR? Yaitu seluruh karyawan medis dan non-medis yang berada di rumah sakit. Kemudian, kapan kita harus menerapkan SBAR? Yaitu yang pertama, saat berkoordinasi dengan teman kerja, saat berkoordinasi dengan unit lain, melaporkan kondisi pasien ke dokter, menerima operan atau laporan pekerjaan, dan pada intinya setiap berkomunikasi itu harus menggunakan SBAR. Arti SBAR. S. Situation atau situasi. Apa kondisi atau masalah yang ada pada saat itu? B. Background atau latar belakang. Apa latar belakang yang mendukung atau mendasari masalah tersebut? A. Assessment atau penilaian. Bagaimana penilaian atau kesimpulan atas situasi tersebut? R. Recommendation atau rekomendasi. Apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah atau memperbaiki situasi tersebut? S. Situation. Selamat siang dokter, dengan Eva dari VK dari Rumah Sakit Permata Cibubur mau melaporkan pasien dokter Nyonya I, hamil G2 P1A0, hamil 38 minggu, datang ke VK jam 12 dengan keluhan sudah mules-mules dari jam 6 pagi tadi. B. Background. Pasien memiliki riwayat partus cepat pada anak pertamanya. A. Assessment. Sudah dilakukan CTG, hasilnya HIS 2 kali 10 menit sedang, DJJ 140 kali per menit, sudah di VT, pembukaan 2 jari porsio tipis lunak. Penurunan kepala sudah di HOT 1+. Perubahan positif, blood stem positif. R. Recommendation. Pasien sementara kami observasi di VK, bila ada kemajuan persalinan, dokter bersedia kami hubungi. Saya ingin berkoordinasi kepada P2S. Mesin cuci saya rusak yang merek Ipso.
Dari kemarin ada bunyi-bunyi yang makin lama makin kasar. Kemungkinan perhitungan saya sih karena bearingnya. Pada P2S untuk segera dicek karena pada saat ini cucian banyak karena pasien juga banyak. Koordinasi dengan bagian keuangan tentang pasien yang kesulitan biaya. S. Situation. Iya, selamat pagi Bu. Saya Fitri dari Kepala Jaga Keperawatan. Ingin menginformasikan bahwa pasien Nyonya K yang saat ini dirawat di ruang VK minta untuk pulang paksa dengan alasan tidak ada biaya, Bu. B. Background. Nyonya K, pasien pos melahirkan normal dengan hipertensi. Pasien ini masuk dengan paket kiriman bidan. A. Assessment. Kondisi pasien saat ini masih dalam observasi ketat, Bu. Dokter DSPOG juga menginstruksikan untuk masuk ICU. R. Recommendation. Apakah pasien ini bisa disarankan untuk mengurus BPJS? Selamat siang Bu Rahmi, saya dengan Lidis Bu. Ibu maaf melapor, ini ada dokter A terlambat mulai praktek sampai jam 11 siang. Sedangkan dokter A ini terjadwal dia praktek dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore Bu. Pasien yang sudah appointment itu sudah 18 orang, yang udah datang walk-in itu ada 21 orang. Nah sedangkan beliau ini dihubungin, teleponnya tidak dijawab Bu. Apakah pasien yang sudah datang dapat disarankan untuk pindah dokter, Bu? Selamat siang Mbak Karti, kita mulai ya uparan siang hari ini. Oh iya Mbak. S. Situation. Anak A, pasien Dr. Y, pasien kamar Safir 7. B. Background. Pasien dirawat dengan diagnosa BHF hari ketiga. A. Assessment. Keadaan umum pasien kompos mentis, terpasang infus RF 18 tetes per menit, sekarang sudah kolom ke-10. Suhunya 37,6 derajat Celcius, nadi 98 kali per menit, RR 20 kali per menit, mual ada, muntahnya tidak ada. Tadi siang makan hanya setengah porsi, minumnya mau. Hasilnya pagi ini trombosit 108.000, HT 31%, HB 10,4 gram per dl. R. Recommendation. Tadi dokter Y sudah visit, instruksinya observasi untuk intake outputnya, observasi tanda-tanda vital per 8 jam, dan untuk ulang cek lab besok darah lengkap jam pagi. Jadi pasien anak A yang di Safir 7 hari ini masih observasi tanda-tanda vital per 8 jam, observasi intake output, dan cek lab ulang besok pagi jam 8. Iya Mbak. Baik teman-teman, untuk kesimpulannya, S-bar adalah standar komunikasi yang efektif dan efisien dengan kepanjangan S yaitu situation, B. Background, A. Assessment, dan R. Recommendation. Untuk itu, S-bar harus dilakukan oleh setiap orang dalam setiap komunikasi. Mari kita terapkan metode S-bar ini agar komunikasi kita efektif dan efisien, sehingga tercipta komunikasi yang harmonis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita.